Jalan 3 desa terputus setelah tebing setinggi 12 meter di Desa Cipinang, Kabupaten Bogor, longsor. Polisi menangkap pelaku teror wafer berisi silet di Jember, Jawa Timur. Pasukan Lintas Udara Indonesia gelar latihan bersama dengan Amerika Serikat dengan tajuk Garuda Airborne. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya, termasuk kebiar vaksin presisi yang dilaksanakan oleh Polri di Gor Serbaguna Pancing, Medan, Sumatera Utara berakhir ricuh. Bersama saya Fazilah Kaironisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kebakaran melanda permukiman warga di kawasan Karet, Jakarta Pusat. 7 rumah hangus terbakar diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Api dan asap tebal muncul dari permukiman warga di Jalan Karet Pasar Baru Barat, Tanah Abang, Jakarta Pusat pagi tadi. 7 rumah hangus terbakar diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Beberapa saat kemudian, 14 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Akses jalan yang sempit sempat membuat petugas kesulitan menjangkau lokasi kebakaran. Jadi tadi menurut informasi warga, jadi ada aliran listrik yang terbakar, menyambar salah satu parabola, terjadilah di situ 65 di lokasi itu. Kalau untuk rumahnya nanti masih dalam pendataan daripada petugas. 12 kepala keluarga dengan 80 orang kehilangan tempat tinggal dan mengungsi di sebuah masjid di sekitar lokasi. Kebakaran juga sempat terjadi 3 hari lalu di RW yang sama. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kebakaran juga menghanguskan puluhan rumah dan 2 bangunan sarang burung walet di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Angin kencang membuat api cepat meluas. Api membakar pemukiman padat penduduk di Kelurahan Tumbang, Rungan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Hembusan angin kencang membuat api sulit dipadamkan. Kebakaran menghanguskan puluhan rumah dan 2 bangunan sarang burung walet. Menurut warga, api berasal dari rumah yang berada di bagian depan. Dari awal titiknya dari sini, Pak. Dari bapak depan ini. Bagian tengah ini? Dari tengah. Dari bagian mana yang awalnya kebakar? Kebakarnya kita nggak tahu juga, Pak. Karena kita tadi nggak tahu melihat juga. Kita datang ke TKP, ternyata 1 buah rumah sudah mulai terbakar. Terus berembet? Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Penyebab kebakaran hingga kini masih diselidiki pihak berwajib. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kebakaran juga menghanguskan 5 toko grosir dan 1 warung kopi di PD Jaya, Aceh. Api yang membumbung tinggi membuat warga panik. Kebakaran terjadi di pusat kota Kecamatan Bandar 2 Ulegle, Selasa sore. Api cepat merambat ke sejumlah toko pakaian hingga mengeluarkan asap tebal. Sejumlah pemilik toko disibukkan dengan menyelamatkan barang-barang dagangan mereka. Diduga api muncul dari kandang unggas di belakang pertokoan. 5 toko grosir dan warung kopi ludes terbakar. 4 unit damkar dikerahkan ke lokasi. Tebing setinggi 12 meter di Desa Cipinang, Kabupaten Bogor longsor. Akibatnya akses jalan 3 desa terputus. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bogor selama beberapa hari terakhir menyebabkan longsor di Kampung Ciater, Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Tebing setinggi 12 meter amblas pada Selasa dini hari dan menutup badan jalan. Tidak ada korban jiwa, namun longsor menyebabkan akses jalan penghubung 3 desa terputus sehingga mengganggu aktivitas warga.
Ya antara Desa Cipinang sama Tegalaga, Sukasari, ya situ. Berarti mengarah Parung Panjang juga, Parung Pak? Panjang bisa, Untuk ke Bogor bisa, ke Cisauk bisa. Untuk sementara putus nih, Pak? Putus, Pak. Pak, berapa jumlah warga yang mengungsi, Pak? Jumlah warga, ya sementara sekarang baru ada istilahnya 5 keluarga, Pak. 5 keluarga, Pak? Sejumlah rumah warga juga terdampak dan mengalami retak pada bagian dinding dan lantai rumah. Warga yang kena banyak. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bogor segera turun tangan agar mobilitas serta aktivitas perekonomian warga bisa kembali berjalan dengan lancar. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Seorang nenek di Kabupaten Aceh Barat, Aceh ditemukan tewas bersimbah darah dengan kondisi mengenaskan. Diduga sang nenek dirampok karena sejumlah perhiasan miliknya raib digondol pelaku. Isak tangis keluarga pecah saat mengetahui nenek Dahniar tewas bersimbah darah di dalam kiosnya di Desa Punagapaya, Kecamatan Merobo, Kabupaten Aceh Barat. Diduga nenek 66 tahun ini dibunuh dan dirampok pelaku. Dalam olah TKP yang dilakukan polisi diketahui perhiasan emas seberat 30 gram milik korban hilang digasak pelaku. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh anak tetangga yang kerap tidur bersama sang nenek. Keluarga berharap polisi segera menangkap pelaku pembunuhan. Ditangkap ya, kalau kedapatan. Ya kalau ditemukan, tangkap. Dihukum menurut hukuman pembunuhan. Ya, hukuman yang berlaku apakah seumur hidup atau dihukum mati. Aparat Polres Aceh Barat mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabuh untuk diotopsi. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Sejumlah pemuda mabuk diringkus petugas gabungan saat menggelar pesta lem di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pemuda yang terjaring razia dibina sebelum dipulangkan ke rumah. Aksi kejar-kejaran oleh petugas gabungan PPKM Mikro dengan sejumlah pemuda terjadi di Jalan Manggarupi, Kabupaten Goa, Selasa malam. Para pengamen yang mabuk usai berpesta lem panik melihat kedatangan petugas dan berusaha melarikan diri. Meski berusaha kabur, petugas berhasil mengamankan para pemuda. Razia ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan para pemuda yang kerap nongkrong hingga larut malam. Hari mungkin terjatuh ya, berdarah tangannya. Terus kita sehingga meminta dia bubar kembali ke rumahnya untuk istirahat dan tidur agar besok dia pulih. Karena kita keliling ini bagaimana tim ini memantau, mudah-mudahan perpanjangan ini yang dilakukan bisa memutus mata rantai dan mengurangi. Dalam razia ini, petugas turut menyita 1 kaleng lem yang baru saja digunakan untuk mabuk-mabukan. Sementara sejumlah pemuda yang terjaring razia langsung diberikan pembinaan dan dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Yuel Yusfin, iNews melaporkan. Pasangan suami istri di Kabupaten Malang, Jawa Timur terekam kamera pengawas mencuri perhiasan dari sebuah toko emas. Pelaku berpura-pura membeli dan saat penjaga toko lengah, pelaku mengantongi 2 gelang emas. Pasangan suami istri di Kabupaten Malang, Jawa Timur ini tidak hanya bekerja sama membangun rumah tangga, tetapi juga bekerja sama mencuri di sebuah toko perhiasan. Aksi keduanya terekam kamera pengawas toko yang berada di Pasar Gondang Legi ini. Saat beraksi, sang istri berpura-pura hendak membeli emas sambil mengalihkan perhatian karyawan toko. Saat karyawan toko lengah, sang suami langsung memasukkan ke dalam kantongnya 2 gelang emas seharga total 4,5 juta rupiah. Peristiwa pencurian baru diketahui ketika pemilik menghitung hasil penjualan emas saat toko telah tutup. Sampai istri langsung lihat gelang itu ya. Tapi mulai dari awal mencurigakan. Kalau minta ini gitu. Tapi yang dipakai cuma 1. Terus yang 1 mengalihkan perhatian gitu. Cuma sudah keluar semua. Yang suaminya itu langsung mengambil 2, 4 yang dikembalikan 2 gitu. Hingga kini korban belum melaporkan kasus ini ke polisi. Namun demikian penyelidikan oleh polisi tetap dilakukan. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan.
Polisi menangkap pelaku penculikan dan pencabulan bocah kelas 6 SD di Pasuruan, Jawa Timur yang sempat viral di media sosial. Pelaku mengaku tidak kuat menahan nafsu setelah diceraikan istrinya. MA warga Kelurahan Gelanggang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan ini dibawa ke lokasi penculikan untuk olah tempat kejadian perkara. Selanjutnya tersangka dibawa ke salah satu penginapan di kawasan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Berdasarkan pemeriksaan awal polisi, pelaku yang bekerja sebagai penjaga toko mengaku perbuatannya karena tidak kuat menahan nafsu setelah diceraikan istrinya. Polisi berhasil mengungkap kasus penculikan dan pencabulan dari nomor polisi motor pelaku yang terekam kamera pengawas. Rekaman CCTV juga, tersangka. Setelah itu kita melakukan penyelidikan, langsung kita periksa dari keterangan saksi juga, dari saksi korban mengetahui, dan petunjuk dari CCTV juga kita bisa mengarah ke tersangka tersebut. Kira-kira motifnya apa Nanda? Hasrat keinginan yang terpendam. Hasrat keinginan terpendam yang tidak bisa tersalurkan. Sempat dibawa lari kemana sih ya korban itu? Cuma ke daerah penginapan itu saja, penginapan di daerah Prigen. Sebelumnya korban yang masih duduk di kelas 6 SD diduga dihipnotis dan diculik oleh pelaku saat bersepeda. Korban kemudian dibawa ke sebuah penginapan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Polisi meringkus pembunuh Nuralia, wanita pedagang kopi di Bogor, Jawa Barat. Motif pelaku tega membunuh korban karena masalah asmara. Akibatnya tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Jajaran Reskrim Polresta Bogor Kota berhasil meringkus pelaku pembunuhan dan penganiayaan wanita pedagang kopi di Bogor, Jawa Barat. Pelaku berusia 57 tahun ini sempat menjadi buron selama sepekan. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengemukakan motif pelaku menghabisi nyawa korban karena masalah asmara. Diketahui korban tewas bernama Nuralia, wanita yang telah lama menjalin hubungan asmara dengan tersangka namun beralih ke pria lain. Kini tersangka mendekam di tahanan Mapolresta Bogor Kota. Sejumlah barang bukti diamankan polisi, diantaranya 2 buah ponsel milik korban, sebilah kayu yang digunakan untuk menganiaya, dan sejumlah pakaian milik korban. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Ditangkap di Kabupaten Sukabumi, setelah kita melakukan pengejaran dan penangkapan, tersangka ini cemburu terhadap korban. Jadi motif cinta. Hubungan antara korban sama... Ya, ada hubungan spesial gitu ya antara korban dengan si tersangka ini. Korban yang... Sebelumnya, warga Kota Bogor digemparkan dengan temuan jasad bersimbah darah serta korban lainnya yang mengalami luka ditemukan warga di sebuah warung nasi pinggir jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh Cilandak Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat pekan lalu. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, iNews melaporkan. Sejumlah emak-emak menuntut ganti rugi atas pembangunan ruas tol Benda Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kami akan hadirkan informasinya usai kumandang azan subuh.